Siang dari Katolik, Protestan? Protestan, Bang. Oke. Bisa buka kamera, Bang? Belum bisa, Bang. Masih kecil followernya. Oh gitu. Iya, gimana pandangan Abang ini selaku Protestan terkait dengan adanya kemudian pengajaran di dalam Bible sendiri di mana iblis berencana menyalib Yesus? Apa yang Anda kemudian bisa uraikan dari uraian yang ada di dalam Bible tersebut? Ya, Silakan. kalau kita bicara ke Bible, memang benar ada rencana iblis ingin membunuh Yesus. Ada di beberapa kesempatan tertulis di Bible keinginan iblis untuk membunuh Yesus. Memang benar, Bang. Tapi iblis bukan berarti saat dia berhasil menyalibkan Yesus bukan berarti dia berjasa seperti itu, Bang. Tapi dari hasil kerja mereka, dari upaya adanya rencana, siasat yang kemudian digunakan oleh iblis dan perangkat-perangkat yang digunakan, termasuk digunakannya Yudas, imam kepala mahkamah agama dan juga tentara Romawi, itu menghasilkan sebuah karya yang sangat bermanfaat bagi Kristen, yaitu keselamatan dari dosa, kan gitu. Maka ketika Anda sudah mengakui bahwa memang ada upaya iblis atau rencana iblis menyalibkan Yesus, artinya apakah Tuhan, dalam hal ini mereka yang menyebutnya dengan sebutan Bapa, dalam hal ini apakah Bapa yang adalah Tuhan katanya, itu diam saja ketika iblis berencana membunuh utusannya? Diam saja? Atau justru Bapak ikut berpartisipasi dalam melancarkan aksi iblis untuk membunuh anaknya yang dikasihi ini? Silakan. Enggak. Saya rasa Bapak tahu. Makanya ketika itu Yesus kan tahu. Bapak tahu kan rencana keselamatan itu kan seperti itu. Rencana keselamatan kan udah dibuatkan. Artinya keselamatan yang harusnya Yesus disalib itu kan memang harus terjadi. Tapi apakah Yesus Bapa nggak peduli? Saya rasa dia tahu. Tapi kan bukan berarti dia nggak bisa menghindarinya, membuat Yesus menghindar. Tapi kan Bapa jelas di sana ingin Yesus taat sampai akhir. Seperti itu. Kan ada tuh doa Yesus. Jikalau cawan ini bisa lepas dariku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Seperti itu, Bang. Nah, kehendak Bapa apakah sama dengan kehendak iblis? Ya, satu yang berbeda. Iblis menyangka ketika membunuh Yesus, keselamatan itu nggak akan terjadi. Seperti itu, Bang. Tapi itu yang mereka sangka. Berbeda dengan Bapak tahu bahwa rancangan iblis ini adalah rancangan yang buruk, tapi Bapak merubahnya menjadi rancangan yang baik, sehingga dari penyaliban itu keselamatan bisa diberikan kepada semua bangsa, Bang. Jadi maksud Anda iblis berencana membunuh Yesus, kemudian Tuhan mengabulkan rencana iblis itu demi untuk keselamatan Kristen. Berarti dalam hal ini iblis berjasa dong memberikan keselamatan. Karena itu rancangan iblis kan? Benar nggak? Rencana iblis bukan rancangan, Bang. Rencana iblis memang membunuh Yesus sejak awal. Nah, berhasil nggak rencana itu? Iya, betul. Nah, apa yang saudara sebagai Kristen terima dari keberhasilan iblis ini? Enggak gitu cara logikanya, Bang. Lah,
Contohnya gini bang, saya kan ini kan anggaplah saya ini kan kita kan berbeda agama. Abang anggaplah abang ini orang benar dan saya ini orang jahat. Ada ketika saya berniat untuk membunuh abang dan akhirnya tersampai dan abang mati syahid dan masuk surga, apakah saya punya jasa dalam membuat abang masuk ke surga? Oke. Sekarang permasalahannya, ketika kemudian saya yang mati syahid ini Anda bunuh, kemudian ada orang yang menyembah saya karena saya mati syahid, dan mereka yang menyembah saya itu mengatakan, ya saya harus menyembah Bang Suma karena Bang Suma mengalahkan maut, Bang Suma bangkit pada hari ketiga. Sekarang permasalahannya di mana? Siapa yang berjasa ketika orang-orang yang menuhankan saya itu selamat? Saya yang berjasa atau orang yang membunuh saya? Ada yang adalah Anda? Ayo, silakan. Ayo bang. Kan kita konteksnya bukan menyembah bang. Lah, Kristen kan sekarang menyembah Yesus. Iya. Kenapa Kristen menyembah Yesus? Karena menurut Kristen, Yesus bangkit pada hari ketiga kan? Iya benar. Nah, boleh nggak Yesus bangkit hari ketiga kalau tidak dibunuh oleh iblis? Gini bang, seperti yang saya katakan tadi. Iya. Seperti yang saya katakan tadi, apa itu? Ketika saya berhasil membunuh abang, apakah saya berjasa? Ya, saya mati syahid. Ya. Apakah selesai cerita sampai di situ? Tidak. Saya bangkit pada hari ketiga. Lalu saya disembah oleh orang-orang banyak. Orang-orang yang banyak ini mengatakan, Bang Suma ini telah berkorban untuk kita. Maka orang-orang banyak ini menuhankan Bang Suma. Mereka mengatakan mereka selamat dengan menyembah Bang Suma. Sekarang pertanyaannya, keselamatan mereka dihasilkan karena saya mati oleh Anda yang telah membunuh saya. Siapa yang jadi pahlawan di situ? Saya atau Anda? Menurut abang siapa pahlawan? Saya pahlawan atau bukan? Ya, Anda pahlawan bagi orang-orang yang menuhankan saya. Gimana dong? Yang jadi Anda yang pahlawan. Sebentar. Yang jadi masalahnya bang, orang Kristen gak pernah menganggap iblis sebagai pahlawan. Nah itu masalahnya, karena Kristen menyembunyikan kemudian identitas iblis yang telah berjasa memberikan keselamatan. Ayo. Berarti menurut abang, saya juga berjasa dalam membuat abang masuk ke surga seperti berjasa itu. Berjasa bagi orang-orang yang telah membunuh, berjasa bagi yang telah menyembahku. Karena menganggap diriku adalah juru selamat dengan cara Anda bunuh. Kan begitu, itu kan konsep. Itu kan konsep. Ketika saya menjadi korban dibunuh, siapapun itu, mau dia Yesus, mau dia siapapun, kalau dia korban dibunuh, berarti dia dizalimi. Apa hukuman, apa ganjaran bagi orang yang dizalimi? Ya surga dong. Itu nggak ada urusan. Anda yang menjadi pahlawan ketika Anda berhasil membunuh saya. Orang-orang menganggap itu adalah sebuah keselamatan yang Anda sudah rancang, maka mereka yang menyembah Bang Suma menjadikan Anda sebagai pahlawan. Meskipun mereka mengatakan Anda bukan pahlawan, tapi pada prinsip akal, Anda adalah pahlawan bagi mereka. 1 Korintus 15 nomor 17. Tanpa penyaliban, tanpa kebangkitan, sia-sialah imanmu dan kamu akan tetap berada dalam dosa. Coba. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar ia dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan bagi ente orang Kristen. Bermanfaatkah iblis itu bagi Anda? Untuk itulah Yesus mati. Untuk itulah iblis membunuh Yesus, agar Yesus dibangkitkan oleh Elohim, agar menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Berjasa enggak iblis ini kepada orang Kristen? Berjasa. Itu dalil, Bung. Itu dalil. Makanya di dalam Islam, Al-Quran mengatakan, wa qaulihim, aku hukum dia karena ucapan dia. Ia mengatakan Isa disalib. Yesus pun begitu. Di dalam Matius 16, orang yang berpikir kalau dirinya disalib itu adalah iblis. Enyahlah iblis, engkau adalah satu batu sandungan bagiku, sebab engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan.
Petrus memikirkan Yesus ini mati disalib kalau dia ke sana. Akhirnya Petrus mencoba untuk menariknya ke samping. Tapi Yesusnya marah. Kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Inilah iblis. Seperti iblis itu ingin kemudian menyalib Yesus. Iblis menginginkan penyaliban terhadap Yesus. Dan Anda sendiri mengakuinya bahwa memang itu adalah rancangan iblis. Nah, apa yang Anda dapatkan dari keberhasilan iblis merancang itu, merencanakan itu semua? Surga kan? Nah, berarti yang memberikan Anda surga iblis. Kan begitu, Bang? Oh, gimana sih? Ya, terus yang memberikan abang surga saya juga dong. Ketika saya membuat abang mati syahid seperti itu. Kalau logikanya ke sana. Iya, saya syahid karena Anda, betul. Betul itu. Makanya Yesus mengatakan apa? Di dalam Lukas 22, anak manusia memang pergi sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia. Namun celakalah orang yang menyerahkan dia adalah lebih baik sekiranya dia tidak dilahirkan. Anda celaka, tapi saya selamat. Sama ketika saya berperang. Kenapa saya bisa mati syahid? Karena saya melawan penjajah. Saya dibunuh oleh penjajah karena perlawanan saya terhadap dia. Mati syahid. Penjajahnya tetap aja masuk neraka. Yang jadi masalah sekarang ini adalah orang-orang yang mengikuti agama penjajah. Maksudnya yang bermasalah adalah kalian yang menerima hadiah dari sang pembunuh. Sadar nggak sampai situ? Sadar nggak? Iya. Harusnya Anda itu mengutuk perbuatan iblis. Betul? Bukan menerima hadiah dari iblis. Makanya Yesus mengusir kalian kan? Enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Benar nggak? Ya karena itu, karena Anda menerima hadiah dari iblis, Bang. Aduh, sebenarnya Bang Suma sebenarnya paham, tapi mau memframing. Kok saya memframing? Sekarang Anda mengaku nggak kalau penyaliban itu rencana setan? Anda mengaku nggak? Anda mengaku nggak kalau itu rencana setan? Rencana membunuh Yesus memang bersumber dari setan, benar. Nah, setan berhasil nggak? Iya, berhasil. Berhasil. Apa yang Anda dapatkan dari keberhasilan setan tersebut? Tapi abang salah paham di sana. Lah, apa yang Anda dapatkan? Apa yang Anda dapatkan dari keberhasilan setan? Rancangan keselamatan kan memang bersumber daripada Bapa. Rancangan yang mana? Di mana? Coba tunjukkan di mana Bapak merancang kematian untuk orang benar. Di mana? Ayo. Terus sedangkan iblis, Yesus sendiri mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Berarti yang merancang di situ iblis. Kata Yesus. Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Kata Yesus, yang merancang kematian terhadap Yesus adalah anak-anak iblis. Karena mereka mau melakukan keinginan iblis. Kenapa kau ingin membunuh aku? Karena kamu ingin melakukan kehendak bapakmu. Siapa bapakmu? Iblis. Kata siapa? Kata Yesus. Nah sekarang bapak yang adalah iblis mengutus kemudian antek-anteknya untuk membunuh Yesus. Berhasil nggak? Berhasil. Siapa yang tepuk tangan? Tuhan atau iblis? Iblis dong. Nah celakanya ada pemutarbalikan fakta oleh penyesat. Yang tadinya penyaliban itu adalah kutuk, berubah menjadi keselamatan. Ya kan? Maka Yesus menasihati, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Apa yang dilakukan Kristen hari ini? Mereka memakai nama Yesus, bukan? Dan mengatakan kematiannya adalah keselamatan bagi orang banyak, bukan? Itu ajaran dari mana? Dari mana ajaran itu keselamatan dengan mempersembahkan manusia di atas salib? Nebus dosa dengan darah manusia, itu ilmu dari mana?
Ayo, dirubah semuanya bukan? Makanya kata Yesus kepada orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Siapa yang datang kepada orang-orang Yahudi memakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Nah, kepada mereka lah orang Yahudi harus waspada. Di luar Yahudi yang memakai nama Yesus hanya Kristen. Berarti orang Yahudi harus waspada kepada orang Kristen. Yesus berpesan bukan kepada murid-muridnya Yahudi? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Siapa yang datang kepada murid Yesus? Nabi Muhammad atau Paulus in the gang? Paulus. Lahirlah Kristen. Kata Yesus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka yang datang kepada murid Yesus ini menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang disesatkan mereka? Apa nama kelompoknya? Ya Kristen. Apalagi? Maka dari itu kembali kepada tema. Salib ini karya Tuhan atau karya iblis? Kalau karya Tuhan, kenapa iblis terlibat di dalamnya? Yesus berdoa kata Anda di dalam Lukas 22 nomor 43 nomor 44 itu endingnya kan? Yesus menengahkan tangan ke langit. Dia berdoa bersungguh-sungguh. Dia bergeser dari murid-muridnya. Lalu dia berdoa. Apa katanya? Bapak, biarkanlah cawan ini berlalu. Biarkanlah berlalu. Cawan itu apa? Beban. Biarkanlah berlalu. Tapi bukan atas kehendakku. Yesus minta berlalu kan? Berlalu atau tidak? Iya benar. Berlalu atau tidak? Tidak. Karena tidak memang, berlalu. Tidak berlalu maksudnya. Karena benar Bapak ingin. Artinya Yesus tidak dikabulkan doanya gitu. Artinya Bapak ingin melihat ketaatan Yesus sampai akhir. Itu pola yang kamu bangun dari Filipi 2. Karena kamu adalah pengikutnya Paulus. Sekarang permasalahannya adalah ketika Yesus berdoa, doanya dikabulkan tidak? Oke. Tapi tunggu dulu. Ketika Yesus berdoa, doa Yesus dikabulkan tidak? Yesus meminta, tapi dia juga nggak memaksa agar terjadi. Tapi kehendak mulai yang jadi. Artinya di sana dikabulkan nggak? Coba Anda baca Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Itu dikabulkan. Yesus menginginkan, biarlah cawan ini berlalu. Berlalu atau tidak? Benar, dia meminta seperti itu. Tapi kan ada kata selanjutnya, Bang. Biarlah kehendakmu yang jadi. Artinya kehendak Bapa lah yang jadi, Bang. Sekarang itu, kehendak Bapa apa? Kehendak Bapa apa? Kehendak Bapa yang mana? Ketaatan Yesus. Ketaatan Yesus sampai dia disalib. Tapi coba kasih dalilnya. Kasih dalilnya di mana Bapa mau Yesus taat sampai salib. Dalil. Saya berhenti jadi apologet kalau ada dalil itu. Silakan. Tunjukkan dalilnya. Dari ayat itu kan kita tafsirkan ke arah sana. Tunjukkan mana dalilnya Bapak menginginkan ketaatan terhadap Yesus sampai disalib. Mana? Ada dalilnya. Benar. Ada. Mana dalilnya? Bang, benar. Pertama Bang, ada ayat yang mengatakan. Ya, mana? Tunjukkan. Dan ada usaha Petrus untuk menggagalkan penyaliban dengan memotong telinga ketua dan. Saya minta dalilnya mana? Jangan dalil itu. Kalau itu dan jelas. Ayat di sana mengatakan. Itu Lukas 22 yang Anda sampaikan itu. Sekarang permasalahannya pitnahan saudara. Bahwa Bapak menginginkan Yesus taat sampai salib itu mana? Mana dalilnya? Anda sudah memfitnah Tuhan. Nggak ada fitnah. Di Kristen nggak ada istilah fitnah. Ya kalau begitu ada dalil. Ayo. Dalil? Maksudnya dalil apa? Dalil kalau Tuhan menginginkan Yesus taat sampai di tiang salib. Mana? Iya dong. Saya minta dalil Bang, silakan. Aduh gimana sih Abang ini. Dalilnya ada di saat Yesus, di saat Paulus ingin menghalangi penyaliban. Tapi kan Yesus berkata, kalau meminta malaikat
kepada Bapakku mengirimkan 12 malaikat. Berlaksa-laksa. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, ya, itulah Bapak Tuhannya Yahudi menginginkan Yesus taat sampai mati di salib, itu tertulis di mana? Di sana ayat itu bisa. Tidak ada. Itu tertulisnya di Filipi 2. Filipi 2 nomor 8. Paulus yang mengarang cerita itu, Dek. Paulus. Bukan Tuhan yang membuat dalil itu. Paulus yang mengarang. Sebagai manusia, nomor 6-nya. Sebagai manusia, dia teos mengosongkan dirinya. Tidak mempertahankan keteosannya. Melainkan mengosongkan dirinya. Mengambil rupa hamba. Dan menjadi seorang manusia. Sampai taat. Bahkan sampai taat mati di atas tiang salib. Itu Paulus. Paulusmu, pendiri agamamu yang merancang cerita-cerita itu. Oke, paham sampai situ ya? Jadi ketika Anda memfitnah Tuhan langit bumi, menginginkan Yesus taat sampai mati di atas tiang salib, Anda sedang membantu iblis untuk melancarkan aksi-aksi penyesatan terhadap anak keturunan Adam. Salib adalah rencana iblis. Menurut Yesus, salib adalah rancangan iblis. Di mana Yesus mengatakan bahwa salib adalah rancangan iblis? Di dalam Yohanes 8:37 sampai nomor 44. Yesus yang mengatakan itu. Bukan aku. Jadi yang merancang adanya penyaliban bukan Tuhan Elohim, tetapi bapaknya Kristen. Siapa itu? Menurut Yesus, Sibilisis. Itu fakta. Makanya kamu agak lain. Makanya Kristen ini agak lain daripada agama Yahudi dan Islam. Agak lain. Mengambil keterjemahan kitabnya Yahudi tapi agak lain. Ya kan? Mengambil kitabnya orang Yahudi tapi Kristen ini agak lain. Aneh kan? Maksudnya udah ngopi nggak? Alhamdulillah udah. Ya, mending kita diskusi sambil ngopi aja, Bang, daripada terlalu lebar anunya, Bang. Tafsirannya Abang gitu. Saya masih minta dalil dan ternyata hanya fitnahan Paulus yang Anda bisa paparkan. Ya, kan kasihan. Ada di kan kasihan toh. Kan sekarang saya soal itu. Saya itu kitabnya Yahudi. Jangan kau bawa-bawa itu. Jangan kau bawa kitab Yahudi, memalukan. Jangan. Menjijikkan. Jangan. Kan sudah dibuatkan di sana, Bang, di Yesaya. Tidak ada nubuatan untuk Yesus. Anda baca Yesaya 1 nomor 1, itu penglihatan Yesaya bin Amos hanya bercerita tentang 4 zaman. Tidak ada zaman Yesus di situ. Jangan kau kotori kitabnya Yahudi, jangan. Lagian itu tidak masuk dalam hitungan, karena mulai dari data nomor 1 Yesaya 1 sampai Yesaya 53, data nomor 1 sampai data 13 sama sekali tidak bersentuhan dengan Yesus. Jangan kau bawa kitabnya Yahudi, memalukan. Yang membunuh Nabi itu kan orang kafir. Dia pengikut iblis. Ya. Itu Anda akui, pintarnya. Ya. Anda akui, bagus. Terima kasih banyak Anda sudah mengakui. Berarti yang membunuh Yesus pengikut iblis kan? Bentar, ketika Muhammad mati syahid, apakah iblis berjasa dalam kematian syahid? Ini kita berbicara mengenai salib. Orang yang mati karena syahid, iblis membunuh mereka karena mempengaruhi pengikut-pengikutnya. Anda salah konsep. Wa ikhwanuhum yamuddunahum. Orang-orang kafir itu adalah saudara-saudaranya iblis. Oke? Ini kita berbicara mengenai keselamatan. Salib. Anda menjadikan salib ini yang adalah rekayasa iblis sebagai simbol keselamatan. Berbeda dengan orang yang berjihad. Orang berjihad itu adalah orang yang berjuang mengalahkan kemungkaran. Mati mereka syahid. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah orang yang syahid ini adalah nanti menjadi Tuhan. Itu keliru. Iblis berkongkok-kongkok ingin membunuh Yesus. Setelah iblis berhasil membunuh Yesus, Anda menyembah yang dibunuh iblis.
Kenapa Anda menyembah yang dibunuh iblis? Kenapa Anda tidak menyembah yang mengutus kemudian yang dibunuh iblis itu? Kenapa? Ayo. Kenapa harus menyembah yang dibunuh iblis ini? Kenapa tidak menyembah kepada yang menciptakan yang dibunuh iblis? Bukankah Yesus punya Tuhan? Kenapa Anda tidak menyembah Tuhannya Yesus aja? Kenapa harus menyembah hadiah yang dikasih iblis itu? Kenapa? Kenapa Anda gila kali mau menyembah korban yang diberikan iblis di atas salib? Bukankah Yesus bertuhan? Bukankah Yesus berdoa kepada Tuhannya? Kenapa Anda tidak menyembah Tuhannya Yesus? Kenapa Anda harus menyembah kepada korban iblis? Ayo. Abang harus paham dong kata Bapa dan Tuhan. Tidak usah kau ajarin saya, orang Yahudi punya Tuhan. Yesus punya Tuhan. Yesus menyembah kepada Bapa. Gak usah kau ajarin saya. Kau mau tipu-tipu lagi? Anda harus belajar kata Allah, kata Tuhan, kata Bapa. Gak usah kau tipu-tipu, gak usah. Yesus itu bukan ateis. Yesus itu bertuhan. Yesus yang malam berdoa kepada Tuhannya. Ngapain kau harus menyembah Tuhanmu yang dipersembahkan iblis itu, ngapain? Bukankah Tuhannya Yesus sudah ada? Yang mengutus Yesus itu Tuhan. Yang berfirman kepada Maria agar Maria melahirkan daging itu Tuhan. Ngapain coba kau menyembah kepada korban setan itu? Anda sudah mengakui kan? Setan punya rencana membunuh Yesus. Berhasil nggak? Berhasil. Berarti Yesus ini adalah korban iblis. Ayo. Kalau dia Anda terima, berarti Anda menerima persembahan iblis. Betul kan? Gitu bang. Kan Anda menerima persembahan siapa? Coba. Anda menerima Yesus sebagai persembahan siapa? Logikanya gini bang, kalau abang menggunakan logika seperti itu, logikanya ketika saya adalah penjahat, dirasuki ke kuasa gelap dan ingin menghabisi Abang Suma dan Bang Suma mati syahid, apakah saya harus diberikan jasa karena membuat Abang mati syahid? Dengarkan dulu, tidak selesai sampai di situ. Ini analogi yang Anda ambil tapi sangat dangkal. Anda tidak bisa menuntaskan. Ketika Anda membunuh, dengar dulu, dengar. Anda penjahat membunuh Bang Suma. Apakah sesederhana itu? Tidak. Kalau hanya sesederhana itu, saya masuk surga, Anda masuk neraka. Tapi bukankah orang ketiga terlibat? Orang-orang Kristen terlibat. Sabar dulu. Saya masuk surga, Anda masuk neraka. Saya akui itu. Saya mati syahid. Anda kemudian yang membunuh saya. Apa ganjaran untuk Anda? Neraka. Kan Anda penjahat. Tapi apakah sesederhana itu? Tidak. Muncul agama Kristen belakangan menyembah saya. Ayo. Dan mengatakan kematianku adalah keselamatan bagi mereka. Kalau itu yang terjadi, maka Kristen harus bertanggung jawab terhadap imannya. Kalau betul kalian selamat karena saya dibunuh oleh Anda yang penjahat, dan karena upah Anda akibat daripada pekerjaan Anda membunuh saya menyelamatkan Kristen, maka Anda yang adalah iblis, Anda yang adalah penghuni neraka adalah pahlawan bagi Kristen. Begitu rendahnya, begitu hinanya. Hah? Saya masuk surga dong, karena saya syahid. Anda masuk neraka, karena Anda penjahat. Yang jadi masalah ini Kristen. Kristen menyembah orang yang mati syahid. Ayo, Kristen yang jadi masalah. Anda yang jadi masalah. Anda menyembah orang yang mati syahid. Siapa yang membuat saya masuk surga? Tuhan saya. Kenapa Anda menyembah saya, menganggap saya Tuhan? Ayo. Urusan ente masuk neraka ya itu urusan ente. Masalahnya Kristen ini saya tanya, hei Kristen, kau selamat gak? Kau selamat gak atas pekerjaan iblis telah membunuhku? Selamat bang. Berarti iblis ini bagimu apa? Pahlawan atau penjahat? Tapi bukan saya bang. Berjasa dong saya. Saya berjasa. Berjasa bagi siapa? Berjasa bagi siapa? Berjasa bagi abang. Karena saya membuat abang masuk ke surga. Anda mengatakan Anda berjasa. Hukuman sudah ada kadarnya, Bung. Kejahatan dibalas oleh kejahatan. Anda membunuh saya itu kejahatan nggak? Kejahatan, benar. Nah, kejahatan. Tapi saya yang mati berjuang mempertahankan kebenaran, itu kebenaran. Saya mati dalam memperjuangkan kebenaran. Apa upah saya? Apa upah saya? Tapi surga dong. Tapi saya harus mendapat penghargaan dong, Bang. Karena saya membuat abang masuk surga.
Kan Ya, bisa saja. derita lu kalau lu. Yang jelas saya memperjuangkan kebenaran. Dan pada saat saya memperjuangkan kebenaran itu Anda membunuh saya. Itu upah saya memperjuangkan kebenaran. Itu hak gini, Pak. saya. Bisa saja sebelum Apa? saya melakukan tindakan itu, Abang masuk Kristen. Bisa saja dong sebelum saya melakukan tindakan itu. Apa pula saya Anda bunuh karena saya memperjuangkan kebenaran. Dasar gerakan kita sudah terukur. Anda ingin membunuh saya karena Anda penjahat. Saya kemudian bergerak karena saya membawa kebenaran. Endingnya saya mati memperjuangkan kebenaran. Apakah Anda berjasa? Tidak. Berjasa dong, karena saya membuat Anda masuk surga. Apa jasa Anda? Apa jasa Anda? Membuat Abang masuk ke surga. Apa jasa Anda? Membuat Abang masuk Dari surga. mana? Dari mana Anda yang memasukkan saya ke surga? Saya masuk surga karena saya memperjuangkan kebenaran. Anda penjahat yang membunuh orang yang sedang melakukan kebenaran. Kalau itu yang Anda jadikan prinsip, Anda bunuh orang tua Anda sembelih satu-satu. Ibu, engkau masuk surga karena aku, ketepak. Ayah, engkau masuk surga karena aku, ketepak. Aku adalah pahlawanmu. Siapa lagi yang ingin aku bunuh? Aku adalah pahlawan. Mari aku bunuh satu-satu. Itu pikiran gila yang Anda punya, yang diternak di gereja Anda. Itu pikiran gila tuh. Enggak. Loh, kok enggak pula? Di Kok enggak pula? benar. Kristen benar. Enggak Kristen benar. Ya dong. Kristen benar. Sekarang kita kan logikanya ke Abang tadi. Kita kan menggunakan logika Abang ketika. tapi ketika Anda menggunakan saya sebagai logika, ada nggak pihak ketiga? Ada nggak pihak ketiga? Ada nggak pihak ketiga? Saya Kita mati. kan menggunakan logika Abang. Justru ketika saya mengkonter logika Abang justru bilang saya salah. Gimana sih? Oh, jadi membunuh orang benar itu tidak salah? Iya. Salah. Salah. Anda salah. Celakanya Anda sebagai iblis di sini, pekerjaan Anda membunuh saya dipanen oleh orang Kristen. Orang Kristen yang panen. Aduh. Kok adu? Anda panen nggak salib? Anda terima nggak salib itu? Anda terima nggak salib itu? Hah? Anda terima atau tidak? Ayo. Anda terima nggak? Malu. Anda terima nggak salib itu? Anda terima nggak salib itu? Salib itu adalah simbol, Bang. Simbol. Anda terima nggak? Pertanyaan saya, Anda terima nggak? Terima dalam bentuk apa? Terima dalam bentuk apa? Terima dalam bentuk apa? Inilah kalau iblis sedang berbicara. Saudara, Anda harus mengakui di lehermu itu tergantung salib. Di rumahmu ada salib, rumah ibadahmu ada salib. Artinya Anda menerima hadiah dari setan. Enggak. Oh, aku enggak pula. Kalau enggak, hancurkan semua salib. Kalau enggak, hancurkan semua salib. Kalau Anda tidak menerima hadiah dari iblis, hancurkan semua salibnya. Ayo, hancurkan salibnya. Berani enggak Anda hancurkan salib semuanya? Hadiah dari iblis itu. Berani enggak? Abang salib tidak akan menggugurkan iman Kristen, Bang. Kenapa jadi saya yang menghancurkan tuyul? Ente. Kalau Anda tidak mengatakan bahwa salib itu hadiah dari iblis untuk Anda, hancurkan salibmu sekarang. Berani enggak? Ayo. Berani enggak? Enggak berani kan? Kita kembali ke logika Abang. Apa? Yang tadi. Loh, kok jadi gimana ceritanya nih? Anda oke. Anda iblis. Oke. Anda iblis. Anda iblis, anggaplah saya Yesus, Anda iblisnya. Oke? Betul? Kalau Anda mengatakan saya masuk surga karena upah Anda, berarti Yesus masuk surga karena pekerjaan iblis, gitu maksudnya. Dengan kata lain, Anda itu kan logika Abang dari tadi. Saya sudah bilang. Ini kan logika Anda. Anda menginginkan Anda menjadi pahlawan, bukan? Dengar. Kan Anda menginginkan diri Anda jadi pahlawan. Yang membangun narasi bahwa iblis berjasa dalam penyaliban bagi umat Kristen. Okay. Kenapa yang membuat narasi seperti itu? Dan saya balikkan. Baik. Kalau logika seperti itu, ketika saya yang kafir ini melakukan kejahatan terhadap Abang dan Abang masuk surga, berarti saya berjasa dong. Itu kan logikanya. Oke. Jadi sekarang Anda mengatakan Anda tidak berjasa. Saya kembalikan nih, Anda membunuh saya, Anda tidak berjasa gitu. Maunya gitu. Kan menurut logika Abang seperti tadi. Enggak. Sekarang anggaplah itu salah. Sekarang saya minta logika Anda. Ketika Anda membunuh saya, Anda tetap penjahat,
Atau Anda adalah pahlawan? Ayo. Kalau saya mengatakan Anda bukan pahlawan, karena saya sedang berjuang. Saya berjuang. Bukan dari hasil kamu. Aku berjuang. Aku berjuang untuk mempertahankan kebenaran. Dari hasil perjuangan saya mati. Kenapa saya mati? Karena saya berjuang mempertahankan kebenaran. Jadi saya mati karena saya sendiri sedang berjuang. Andaikan saja saya tidak berjuang kepada kebenaran, saya tidak akan mati. Saya akan satu kubu dengan Anda. Dan Anda tidak akan membunuh saya. Anda membunuh saya karena saya pejuang kebenaran. Berarti yang membunuh saya bukan Anda. Yang membunuh saya karena saya sedang mengajarkan kebenaran. Dan iblis tidak suka itu. Oke? Nah sekarang kalau Anda ingin mengukur itu kepada saya, gimana? Abang bangun dari tadi, narasi yang abang bangun dari tadi bahwa keselamatan Kristen itu adalah jasa iblis, seperti itu kan? Itu narasi yang abang bangun. Baik, saya ikutin. Yang sama kepada abang, tapi abang bilang saya ikutin. Saya masuk neraka. Saya ikutin. Iya, saya ikutin. Gimana sih? Saya ikutin. Antara abang dengan saya, Kristen di mana posisinya? Jawab. Ayo. Antara abang dengan saya, abang iblis, saya Yesus. Kristennya di mana? Itu kan posisinya Kristen di mana? Itu kan iya, Anda harus menghadirkan. Dengar. Kita berdua. Dengarkan saya. Boleh Anda dengarkan saya? Ada 3 komponen yang bekerja di sini, abangku. Ada 3 komponen yang bekerja. Yang pertama iblis, yang kedua Kristen, yang pertama iblis, yang kedua Yesus, yang ketiga Kristen. Nih, ada 3 nih. Ketika Anda menganalogikan saya dengan Anda menghilangkan Kristen. Berarti Anda hanya mendudukan iblis dengan Yesus. Menurut Yesus, apakah iblis ini pahlawan? Bukan. Menurut Bang Suma, apakah Anda pahlawan? Bukan. Tapi Anda menganalogikan seakan-akan saya menganggap Anda pahlawan. Prat. Ia menganggap Anda pahlawan. Nih, Kristen. Kristen yang menganggap Anda pahlawan. Ia menganggap iblis ini pahlawan Kristen. Tapi Yesus tidak menganggap ini pahlawan yang telah membunuhnya. Jangan Anda penggal begini. Harus ada 3. Oke? Ia menganggap pahlawan Kristen. Yang menerima salib Kristen. Bukan Yesus. Yesus tidak menjadikan salib sebagai simbol. Gini Bapak. Yang mengakui iblis berjasa dalam keselamatan. Gak ada. Kristennya. Kristen. Gak ada yang mengakui. Kalau tidak mengakui, dengar. Kalau tidak memaksa logika itu. Kalau tidak mengakui, sekarang Anda harus dudukkan 3 perkara ini dulu. Anda, sang penjahat, sang pembunuh, Bang Suma yang dibunuh, harus hadir ini, harus hadir orang ketiga ini sebagai analogi pengganti Kristen yang menerima pembunuhan yang dilakukan oleh penjahat. Kalau dia Kristen hilang begini, berarti hanya Yesus dengan iblis. Mana Kristennya? Ayo, mana Kristennya? Harus ada Bang orang ketiga. Ketika Anda membunuh saya, harus ada orang yang menuhankan saya. Orang yang menuhankan saya ini bertopang kepada Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Bang Suma mati. Agar ia dibangkitkan kembali untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Paham? Berarti kematian yang dilakukan oleh ini adalah berjasa bagi orang Kristen. Karena Kristen tanpa kematian, Kristen tidak punya Tuhan. Kristen tanpa kematian, dosa-dosa Kristen tidak ditebus. Maka ini kedudukannya pahlawan. Jangan Anda hilangkan Kristen ini. Kok cuma 2 pelaku? Kenapa jadi 2 pelaku? Anda membunuh saya, Kristennya mana? Tidak ada satupun Kristen yang menganggap iblis berjasa dalam. Tapi kenyataannya begitu. Kenyataannya begitu. Itu kan cocokologi dari abang. Bukan cocokologi. Sekarang saya tanya. Benarkah dalil yang berbunyi di dalam kitab saudara 1 Korintus 15:17 itu? Tanpa penyaliban, tanpa kematian, dengan matinya Yesus, Dia telah menebus. Bermanfaat enggak kematian itu? Kutanya dulu.
Bermanfaat nggak ini kematian yang dilakukan oleh ini, yang dilakukan oleh iblis? Bermanfaat nggak bagi ini? Tapi nggak ada satupun orang yang Kristen yang menganggap iblis berjasa dalam penyaliban dan keselamatan. Bagus sekali, karena tidak ada yang mau mengakui itulah makanya sesat. Kita ngopi. Aku traktir abang di mana bang? Kita minum kopi aja. Karena tidak mengakui iblis itu pahlawan, maka mereka sesat terus. Kalau Anda menyadari apa yang saya sampaikan ini, benar ya kata Sumaya, benar juga ya. Artinya, ya kami selamat karena kerjaan iblis dong. Akibat dari pekerjaan iblis kami selamat. Enggak benar ini. Itu artinya Anda sudah berani mengucapkan bahwa iblis itu pahlawan. Kalau Anda mau menjadikan iblis itu menjadi pahlawan, Anda tetaplah jadi Kristen. Tapi kalau Anda membantah bahwa iblis itu bukan pahlawan, silakan keluar dari agama Anda. Karena kerjaan iblislah sampai Anda selamat. Anda mau mengakui dia pahlawan atau Anda tidak akui dia pahlawan, tetap aja dia berjasa atas keselamatan Anda. Itu fakta, itu real. Berarti, itu real, itu fakta. Berarti analogi saya juga itu benar dong bang. Apa analoginya? Ulang lagi. Ulang lagi analoginya. Abang mencapai surga. Ulang lagi. Apakah Yesus menjadikan iblis sebagai pahlawan? Apakah Yesus yang adalah korban pembunuhan menjadikan Yesus pahlawan? Jawab. Ayo. Apaan tuh? Pertanyaan macam apa itu? Pertanyaan macam apa itu? Anda makanya pakai ini bang. Anda pembunuh. Yesus dibunuh. Anda identik iblis, saya identik Yesus. Anda iblisnya, saya Yesusnya. Anda membunuh saya. Iblis membunuh Yesus. Tanya Yesus, Yesus, apakah iblis yang membunuhmu pahlawanmu? Tidak. Lalu siapa yang menjadikan iblis pahlawan? Kristen. Yahudi menerima enggak hadiah dari iblis? Tidak. Islam menerima hadiah enggak dari iblis? Tidak. Yang menerimanya namanya Kristen. Itu namanya teori cocok logi lagi bang. Sekarang coba Anda gunakan akal sehat Anda. Iblis, Yesus, cuman dua kelompok atau Anda satu kelompok lagi namanya Kristen? Bicara. Jangan telepon saya dulu bang. Ayo bicara. Tragedi penyaliban ini melibatkan apa? Iblis, Yesus. Ada nggak Kristen nanti setelah itu? Atau tidak ada? Ada nggak? Ada. Oke, ada. Nah sekarang Anda membunuh saya. Ada nggak pengikut lagi di belakang saya yang mengimani saya sebagai Tuhan? Ada nggak? Ada nggak? Bisa aja ada. Nah, sekarang kalau ada, pertanyaan saya, kalau ada nih, misalnya nama agamanya Kucluk, menjadikan Bang Suma Tuhan, si Kucluk ini menjadikan Yesus, Bang Suma ini Tuhan karena dia mati, lalu bangkit pada hari ketiga. Bisa nggak Bang Suma mati tanpa ini? Bisa. Apakah bagi Bang Suma ini pahlawan? Bukan, penjahat. Yang menjadikan ini pahlawan ada si Kucluk. Karena si Kucluk menerima pekerjaan dari iblis telah membunuh Bang Suma. Sampai sini paham? Belum paham juga? Atau pura-pura gila memang? Atau memang gila beneran Anda ini? Bang, gini bang. Abang sudah berusaha menjelaskan dengan baik. Tapi sayangnya penjelasan abang itu salah. Karena tidak ada satupun dari Kristen yang menganggap iblis berjasa dalam Iya, saya akui itu. Tidaklah mungkin Kristen mengakui iblis itu pahlawan. Berarti saya akui kalau Kristen mengakui iblis itu pahlawan, mereka sudah mu'alaf. Ada banyak Kristen yang mengakui itu. Tadi malam saya mensyahadatkan orang sudah mengakui bahwa ternyata pahlawan dalam Kristen itu adalah setan. Mu'alaf semalam aku syahadatkan. Kemarin juga aku syahadatkan. Bulan Oktober awal bulan saya akan mensyahadatkan banyak orang. Karena mereka sudah sadar bahwa ternyata salib itu adalah rancangan iblis. Anda yang masih Kristen memang tidak akan mau mengakui setan itu sebagai pahlawan. Kenapa? Wa ikhwanuhum. Karena kalian saudara-saudaranya. Tapi kan tadi abang juga nggak mengakui aku sebagai pahlawan. Apakah Yesus mengakui iblis sebagai pahlawan? Tidak. Tidak, begitu juga saya.
Tapi kan abang sudah sepakat, saya juga bukan pahlawan. Gimana sih? Apakah Yesus mengakui iblis pahlawan? Jadi posisi kami sama, kami orang Kristen juga sepakat bahwa iblis. Oh, tidak bisa, tidak bisa. Berapa kali saya harus menjelaskan sama Anda? Ini iblis, ini iblis. Abang sudah ini Yesus, ini iblis, ini Yesus. Ini iblis, ini Yesus. Ini Kristen. Posisi Bang Suma di mana? Di tengah. Oh, posisi Yesus, ya. Kalau Anda bertanya, apakah saya menjadikan Anda sebagai pahlawan? Ku tanya juga, apakah Yesus menjadikan iblis sebagai pahlawan? Pakai ini bang, pakai ini dong, sekali-sekali dong, pakai ini, pakai otak dong, jangan gila permanen, kan gitu. Nggak ada yang gila bang, semua pakai otak. Kalau Anda tidak gila, kenapa Anda menerima hasil kerja setan? Ayo, ayo, ayo. Itu kan teori cocokologi yang abang bangun. Kok teori cocokologi lagi? Hei, dengarkan saya, dengarkan sebelum Anda saya turunkan. Dengarkan ya, dengarkan saya sebelum Anda saya sepak dari sini. Dengarkan. Orang Yahudi tenang-tenang aja ketika Yesus datang di tengah-tengah mereka. Tidak ada itu korban menyalibkan manusia, itu nggak ada. Tidak ada itu Yesus mereka sepakat membunuhnya untuk dosa-dosa mereka, nggak ada. Itu hanya ada di Kristen. Di luar daripada agama Yahudi. Yesus orang Yahudi datang di tengah Yahudi, mengajarkan Yahudi kembali kepada hukum Tuhan. Jangan membunuh. Lakukan persembahan seperti yang diperintahkan oleh Nabi Musa, Matius 8 nomor 4. Perlihatkan dirimu kepada imam. Apa? Berilah persembahan seperti yang diperintahkan Musa. Imamat 1 nomor 2, binatang, domba, sapi, lembu, kambing. Bukan manusia. Itu satu. Oke? Ketika kemudian orang-orang Yahudi datang Yesus pada mereka, Yesus mengajarkan terima aku sebagai Tuhan atau terima aku sebagai utusan Tuhan. Yesus meminta diterima sebagai utusan Tuhan. Tapi di Kristen berubah menjadi terima aku sebagai Tuhan, kan? 2. Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel mengajarkan orang-orang Israel kembali kepada hukum Musa. Orang Kristen mengajarkan meninggalkan hukum Musa. 3. Yesus mengajarkan kepada orang Yahudi, jangan membunuh. Jangan membunuh. Yesus mengajarkan kepada orang Yahudi, iblis itu penyesat. Iblis penyesat. Iblis penyesat. Jangan sampai kau dicobai. Berjaga-jagalah. Berdoalah. Jangan sampai kau disesatkan. Karena akan muncul penyesat mengatasnamakan Yesus. Kristen bukan murid Yesus. Kristen bukan Bani Israel. Kristen bukan keturunan Yakub. Kristen bukan pemilik kitab Taurat, kitab para nabi yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Tapi Kristen di luar kalangan Yahudi memakai nama Yesus. Padahal Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa di luar Yahudi yang memakai nama Yesus? Kristen. Siapa yang menerima hasil kerja iblis? Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin menyalibkan aku. Berhasil nggak kamu menyalibkan aku? Berhasil. Siapa yang menerima hasil kerja kalian? Kristen. Kristen menolak. Oh tidak. Nenekmu kiper. Tidak apa. Digantung di lehermu salib. Di rumahmu ada simbol salib. Rumah ibadahmu simbol salib. Itu simbol tanda dari mana? Dari Tuhan atau dari iblis? Dari iblis. Berarti kamu menerima hadiah dari iblis. Karena salib itu adalah rencana iblis. Salib adalah rancangan iblis. Kamu menerima salib. Kamu gantung di sini. Bahkan kau bertato di pangkal pahamu. Bahkan nonotmu ku kasih gambar salib. Ketekmu salib. Di bokongmu salib. Lehermu salib. Lah mana lagi? Hah? Di rumahmu, di mana-mana, di kamarmu, di tasmu, di bukumu, semua gambar salib. Itu apa? Itu apa? Itu apa buktinya? Itu bukti kalau kamu menerima simbol dari salib. Dah selesai. Silakan Anda istirahat. Saya juga sedang ingin beribadah. Oke? Oke, terserah abang deh. Bukan terserah, itu fakta. Gini, Bang. Anda tidak akan pernah bisa merubah warna hitam itu menjadi kuning. Hitam ya hitam. Hitam ya hitam. Hadiah iblis ya hadiah iblis. Jangan kau rubah lagi.
Silakan satu anak api silakan naik. Saya ibadah sejenak. Kita diskusi santai aja, nggak usah lah marah-marah. Dari tadi saya santai. Dari tadi memang pola saya begitu. Silakan yang naik dulu Dinda. Saya ibadah dulu sejenak. Kita kan di sini berdiskusi, bukan saling. Siapa bilang kita ribut? Saya memang begitu polanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan adik saya dulu. Saya ibadah dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi aja kan gitu enaknya. Saya di Jakarta Bang. Kalau mau ngopi silakan hubungi adik-adik saya. Silakan Dinda Ardiansa diambil alih, saya ibadah sejenak, nanti kita naik lagi. Ada jadwal kita main golf kan ini, tapi agak sorean aja. Lanjut. Siap, abangku. Lanjut. Ajak aku juga Bang Zuma main golf. Ya, gimana? Teman-teman, ada teman-teman api yang turun. Ini Bang Handi, naik Bang Handi. Dibantu Bang Handi. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi dan juga sebelum kita lempar ke Bang Handi, klik dan juga jangan lupa di follow saya, akun saya yang ke-8 ini. Karena akun kita banyak yang ketombak juga. Ada Bang Handi juga, silahkan di follow. Ya, bagi halo. keberatan, Ya. Bagi yang keberatan ya nggak usah, nggak apa-apa. Jadi intinya silahkan di follow ya akun kita. Dan jangan lupa tap layar teman-teman. Oke, thank you. Silakan Bang Handi, dilanjut Bang Handi. Lanjut dulu aja, ini lagi saya jadwalkan dulu nih. Oke, halo, selamat siang. Lanjut Bang Handi, aku masih makan Bang. Ya, halo. Makan dulu. Tuh Bang, Ya, semuanya dengan gimana? siapa Bang? Bang, semuanya gimana? Lagi ibadah Bang sebentar. Oh, ya, Saya sholat duhur. Oh ya Bang. Mau pengen tanya sama beliau, cuman tidak ada jadi. Apa itu yang mau ditanya Bang? Banyak sih. Yang pertama, Adakah keselamatan dalam Islam? Islam itu artinya selamat. Artinya itu klaimnya? Ya kalau artinya udah selamat ya selamat Bang. Itu klaim atau bagaimana? Iya selamat, Islam selamat. Iya, maksud saya itu klaim sepihak. Enggak ada, udah klaim dari Al-Quran, dari Allah sudah menyatakan hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah, jadi selamat. Itu wahyu Allah yang mana ya? Kau bertanya, kau pula yang tidak terima jawaban. Iya kan? Kalau kau bertanya, kau terima jawaban itu. Anda juga harus mempertanggungjawabkan kredibilitas jawaban Anda. Kau kan bertanya, saya jawab Islam itu selamat. Kau pula tidak mau menerimanya. Iya. Ini kenapa gelap begini ya? Tunggu dulu teman-teman, gelap ya. Tunggu dulu ya. Bagaimana Anda bisa yakin Anda selamat kalau cuma klaim kosong? Tunggu ya, kenapa gelap? Ya, bentar. Gelap ini jadinya nih. Kan kau bertanya bro. Kita jawab. Iya. Apalagi? Bagaimana Anda bisa begitu yakin? Adakah bukti nyata? Ya yakin lah, saya muslim yakin lah. Masa ada orang beragama tidak yakin selamat? Gimana kamu ini? Jadi keyakinan Anda berlandaskan pada apa? Pada eksistensi Allah? Ya berdasarkan Al-Quran bro. Apakah Quran Anda membuktikan eksistensi Allah? Ya justru Allah itu menurunkan Al-Quran bro. Iya, maksudnya di mana bukti? Aduh, ngomong apa? Yang udah saya jawab ya. Jadi hanya ada, dengerin dulu ya. Kau kan bertanya. Woi, kau kan yang bertanya, kenapa kau yang jelaskan? Kau bertanya itu dengarkan jawaban. Pakai kuping untuk mendengarkan. Pakai kuping mendengarkan, jangan pakai pantat. Kalau diskusi itu jangan
kepala jangan ditaruh di bawah, naikkan juga kepalanya, pantat di bawah naik. Inilah kalau kau diskusi bertanya, pantatmu pakai mendengar gitu loh. Kuping dipakai, memori di otak itu. Oke? Kau pula yang nerangin, kau pula yang bertanya. Hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam itu artinya selamat. Kan udah dijawab. Kenapa pula kau yang gak terima? Kalau kamu mau bertanya tidak mau menerima jawaban, kamu jangan bertanya kuceluk. Artinya kau mempersulit dirimu. Ada-ada aja kau. Sekarang yang kau perlu hitung-hitung sekarang nih, kenapa iblis ini mempunyai dan berencana dan rencananya berhasil membunuh Tuhanmu dan kau jadikan momentum untuk menebus dosamu. Jadi rencana pembunuhan Yesus menurut teman-teman yang lain, sesuai data, sesuai pernyataan Yesus, itu rencana iblis. Itu yang kau pikirin. Ya, itu yang kau pikirin. Bagaimana mungkin kau bersekongkol dengan iblis? Membunuh Yesus agar kau selamat. Itu yang kau pikirin, bro. Pikirin itu ya. Oke. Ada aja kau yang bertanya, kau pula yang ngoceh. Tanya apa Bang Adi dia tadi Bang? Islam itu selamat nggak? Saya bilang selamat. Namanya juga Islam selamat. Hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu selamat gitu loh. Iya. Terus dia butuh apa? Dia butuh apa dia? Dia butuh apa? Dia butuh ditampol. Udah dijelaskan Bang, betul itu. Islam itu artinya selamat memang, betul. Gimana Bang? Ada pertanyaan lain? Monggo. Dia bertanya, tapi dia nggak mau mendengarkan jawaban. Susah memang orang kayak gitu. Nah kalau di kekristenan ada nggak Bang keselamatan Bang? Coba saya tanya Bang. Ada juga Bang, kekeliruan. Bang Hani, coba kalau di kekristenan, di Kristen ada nggak keselamatan? Yang saya tanya di Kristen ya, bukan di Yahudi. Kemana dia? Kok? Oh, nggak tahu buka mute. Udah, kebantuin. Halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia nggak tahu buka mute. Lanjut. Oke, halo? Ya, halo juga. Lanjut. Iya. Jadi apa pertanyaannya tadi? Hanya siapakah yang mempunyai rencana membunuh Yesus di tiang salib? Yang punya rencana ya Yesus, rencana Yesus Kristus untuk datang untuk mencari tebusan. Siapa yang berencana menyalib membunuh Yesus? Siapa? Yesus sendiri yang datang untuk disalibkan. Begitu. Berarti Yesus merencanakan dirinya sendiri mati? Iya. Yakin? Di mana datanya itu? Matius 20 ayat 28, coba buka. Coba kau baca Matius. Anda buka. Jadi Matius 20 ayat 28 mengatakan bahwa bagaimana Yohanes 8:43 sampai 44? Iblislah yang menjadi bapakmu sehingga bagaimana itu? Matius 20 ayat 28, coba Anda bisa buka atau Anda bisa mau dengarkan? Dan untuk itu bukan salib itu, woi. Kau ditanya apa? Nah, Anda menanyakan dalil kan di mana perkataan ini bahwa itu nggak ada hubungannya dengan salib itu. Iya, kan bukan hubungannya dengan salib. Pertanyaannya adalah siapa yang mempunyai rencana pembunuhan siapa Yesus? Siapa yang punya rencana apa? Yesus sendiri yang merencanakan demikian. Jadi Yesus merencanakan dirinya dibunuh gitu? Yesus merencanakan karya penebusan melalui. Saya nggak nanya penebusan, ini kematian disalib. Iya, kematian itu kan penebusan. Saya nggak nanya tujuannya, belum
belum nanya tujuan. Kau perbaiki dulu kepalamu. Belokkan sedikit kepalamu ke kiri, dengarkan baik-baik kalau orang ngomong. Kalau ditanya apa, kau jawab apa? Dengan cara dia mati sebagai korban penebusan dosa begitu. Siapa yang bunuh dia? Yang bunuh dia, ya manusia. Manusia itu orang jahat atau orang baik? Kita tentu orang jahat. Orang jahat itu dipengaruhi oleh iblis atau dipengaruhi oleh Tuhan? Dipengaruhi oleh iblis. Berarti iblis yang berjasa. Kena kepalamu kan, makanya belok dikit. Jadi Anda bisa diam dulu saya ngomong. Jadi bisa diam si iblis di kepalamu itu. Jadi iblis ikut merencanakan ini, berpikir iblis akan menahan Tuhan lebih lama dalam kubur. Tapi ternyata tidak. Matius 26 nomor 4. Mereka bersekongkol berencana itu. Tapi ternyata tidak. Jadi iblis sendiri ikut melakukan rencana itu, tapi ada rencana. Nah, sekarang dikelirkan Yesus akan rencana mati iblis atau rencana Bapa di surga. Wih, jawab dulu. Rencana iblis atau rencana Bapa di surga? Jawab. Rencana Bapa di surga. Di mana datanya rencana Bapa membunuh anak? Datanya tadi sudah saya katakan. Di mana datanya rencana Bapak membunuh anak? Sudah saya katakan tadi Matius 20 28 tadi. Nggak ada itu pembunuhan di situ. Itu melayani itu. Di mana datanya? Anda bisa baca anaknya Bapak membunuh. Dengerin dulu orang ngomong. Kau itu nggak tahu. Oh iya, dengerin dulu orang ngomong. Di mana ada datanya? Rencana Bapak begitu keji, membunuh anaknya secara terkutuk di tiang salib. Di mana datanya itu rencana Bapak begitu? Masa Bapak di surga punya rencana jahat kepada anaknya? Gimana kau ini? Begini Bang. Jadi gini. Ya. Jadi ketika Yesus merencanakan kematiannya di kayu salib, iblis berpikir iblis akan menahan lebih lama Yesus. Kau jangan banyak ngoceh, pakai data. Di mana tertulis rencana Bapak? Iblis tidak tahu bahwa kau banyak ngomong kau. Diam dulu kau. Kalau nggak bisa jawab, lo diam dulu. Di mana datanya Bapak di surga merencanakan anaknya mati terkutuk di tiang salib? Di mana itu tertulis? Di mana tertulis itu? Cepetan. Cepetan. Lo diam ya. Masaha. Ya bang. Ya. Menurut Masaha, rencana siapakah Yesus mati di salib? A. Rencana iblis. B. Rencana Bapa di surga. Ya jelas B. Rencana Bapa. Rencana Bapa. Di mana tertulis rencana Bapa membunuh anak? Ada di Perjanjian Baru, ya kan? Ketika di mana tertulis itu? Ya, ketika Yesus berkata kepada Petrus, engkau tidak tahu apa yang dipikirkan Bapa. Ya kan? Di mana tertulis Masaha? Ya udah, aku cari rencana dulu. Bapak membunuh anaknya. Di mana tertulis? Ya itu di Perjanjian Baru itu, Bang. Ketika Petrus mencoba menahan Yesus kan. Masaha Matius 26 itu di situ yang berencana membunuh Yesus Bapak atau iblis? Jadi begini ya Bang. Diam dulu kau. Anda mesti dengar saya dulu. Masaha. Ya. Di situ ada persekongkolan jahat. Ya, berencana. Siapa itu? Itu rencana iblis atau rencana Bapak itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, bentar Bang. Ya. Gimana tuh Mas? Rencana Bapak, karena begini Bang nih. Kan coba. Yesus itu kan disalib oleh tentara Roma, ya kan? Nah, tentara Roma bisa menangkap Yesus karena dapat informasi dari Yudas. Nah, Yudas mau mengkhianati Yesus karena ada iming-iming uang dari imam-imam kepala. Jangan kemana-mana dulu Mas. Ini makanya Bang Handi nanti ngerti. Dengerin ya Mas. Jangan terlalu panjang. Ya. Apakah Bapak? Dengerin dulu pertanyaannya. Apakah Bapak punya rencana mempermalukan Yesus ditelanjangi, digampar, dibawa ke salib, dipaku, dibunuh, terkutuk? Itu rencana Bapak apa rencana siapa? Rencana Bapak Bang, betul itu. Tragis sekali itu Bapaknya ya, begitu ya? Iya, karena begini Bang, kalau Tuhan tidak mau mengorbankan anaknya ya kan, ya
Tuhan pasti akan malu dong sama Abraham. Abraham aja mau mengorbankan anaknya. Jangan bawa Abraham, nggak bahas Abraham, membawa Yesus sama bapaknya. Oke. Karena ada hubungannya, Bang. Sekarang Mas Aha, pelaku pembunuhan Yesus itu perintah Bapak atau perintah iblis? Kehendak Bapak, Bang. Oke, baik. Bapak. Mereka bersekongkol ingin membunuh Yesus. Mereka ini siapa, Mas Aha? Imam-imam kepala. Oke. Bersekongkol ingin membunuh Yesus ini, itu rencana Bapak atau rencana iblis? Rencana Bapak. Baik. Yohanes 8, 43 sampai 44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Siapa bapak ini? Masa Yesus itu berbicara kepada siapa? Saya ulang lagi ya. Iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kau ingin membunuh aku, kan gitu. Bapak iblis ini siapa, Masa? Apa? Bapak iblis gimana? Bapak iblis gimana, Bang? Jadi ada dua bapak di sini, bapak iblis sama bapak di surga. Pertanyaan, yang membunuh Yesus ini bapak iblis atau bapak di surga? Ya bapak di surga, Bang. Menurut Yesus bapak di surga atau bapak iblis? Menurut Yesus? Menurut Yesus bapak di surga. Baca yuk. Kau itu nggak baca data loh. Coba kau baca ya Yohanes 8:43 sampai 44. Biarin aku ngejelasin dulu, Bang. Enggak, jangan jelasin, baca dulu Yohanes 8. Bang Andi takut kan? Pakai data kita, Mas Aha. Jangan menjelaskan, pakai data dulu. Yohanes 8 43 sampai 44 lo baca dulu deh. Udah Rama bisa bacain enggak? Ada yang bisa bacain enggak? Iya. Yohanes 8 lah. Yohanes 8 43 sampai 44 lah ke bawah. Aduh, iblislah yang menjadi bapaknya. Aduh. Bapaknya siapa tuh? Bapaknya siapa? Yesus lagi ngomong ke siapa itu? Udah dulu yang baca dulu, menginginkan Mas. kematian Yesus. Yohanes 8. Iblislah yang menjadi bapakmu. Ini kita mundur sedikit ya. Iya, mundur. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar datang. Nah, sebab apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Jadi yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis. Oke, pertanyaannya Mas. Ya, yang pembunuhan di sini iblis bapak atau bapak yang di surga? Ya kalau pembunuhan Yesus ya bapak di surga, Bang. Berarti iblis bapak ini siapa yang membunuh? Ya bapak yang dimaksud itu, kalau iblis itu ya bapaknya imam-imam kepala itu, beda sama bapaknya Yesus. Oke, jadi yang berperan membunuh Yesus ini bapak di surga atau iblis bapak? Loh, yang berperan bapak, Bang. Astagfirullahaladzim. Mas Aha, begitu banget kosletnya kepalamu, Mas Aha. Dengerin dulu Bang Handi. Itu kan imam-imam kepala kenapa sih pengen menangkap Yesus, Bang? Itu kan penjelasannya ada di Yohanes 11 angka 48. Karena Mas Aha, yang membunuh Yesus di tiang salib orang jahat atau orang baik? Jawab dulu, Mas. Yang membunuh Yesus di tiang salib, ya, pelaku pembunuhan Yesus itu orang baik atau orang jahat? Ya, mereka itu kehendak Bapa, Bang, kematian Yesus. Saya nanya dulu, bukan saya nggak nanya kehendak. Pelaku pembunuhan, otaknya pelakunya atau eksekutornya ini orang baik atau orang jahat? Itu kan pertanyaan itu sama kayak gini, Bang. Pertanyaan Abang itu sama kayak kalau lu jawab aja, nggak usah lu analogi gitu loh, Mas. Tanya gini, Bang Andi. Sekarang aku tanya, Bang. Jawab aja, nggak usah muter dulu. Tunggu. Ini jawab dulu, ini dengerin Mas ya. Ini Yesus tidak punya salah. Ada pelaku, otak pelaku, dan ada eksekutor. Pertanyaannya, ya, eksekutor dan otak pembunuhan Yesus ini menurut Anda orang baik atau orang jahat? Jawab.
Ya kan dalam hukum Islam nyawa dibalas nyawa, Bang. Astagfirullah masaha. Lama-lama gua kembalikan kau ke pohon masaha. Gini loh. Gua kasih lo ekor, gua balikin lo ke pohon. Bang, kau kalau menghukum sederhana begini kau belok-belok gitu lo. Gini loh. Sekali lagi, dengarkan baik-baik masaha ya. Ya. Ada otak pelaku. Ada yudat pengkhianat. Ya. Ada eksekutor. Jadi ada 3 item di sini ya. Pertanyaannya, ketiganya ini menurut Anda yang berhasil membunuh Yesus, A. orang jahat, B. orang baik. Ya kalau menghukum mati seorang pembunuh berencana kan itu nggak bisa bilang orang jahat dong, Bang. Oke, baik. Kan saya mundur supaya kau pakai akalmu, Masaha. Kau punya anak kesayangan, Masaha. Tidak punya salah anakmu, tapi terus kemudian datang si bom-bom menghabisi anakmu. Pertanyaan saya adalah, si bom-bom pelaku pembunuhan anakmu ini, A. bom-bom orang baik, bom-bom A, B. bom-bom orang jahat. Jawab. Iya, aku nggak bisa jawab kan aku bukan Tuhan. Lo tidur, udah lo tidur. Udah lo tidur. Udah diam, lo tidur. Masaha, lo ambil air 1 ember, campur sedikit minyak rem, berikan rempah-rempah, kemudian taburi garam. Ya terserah lo mau apain dah. Oke. Hal-hal analogi sederhana begini lo nggak bisa jawab, Masaha. Kau ini sebenarnya habis makan apa? Bang, habis makan apa kau ini? Ini loh. Bang Handi pernah nonton Avengers ya itu? Gak usah nonton. Kembali ke topik aja. Kau itu terinspirasi film-film horor. Enggak, gini loh. Itu jadi kejahatan lu bilang kebaikan. Gini, kebaikan lu bilang kejahatan, kebalik-balik otakmu, Bro. Penyaliban Yesus itu adalah akhir yang awalnya itu adalah kehendak Bapa. Saya nggak nanya itu. Saya nanya pelakunya dulu. Saya nggak nanya korbannya. Saya nanya pelakunya. Iya, pelakunya kan tentara Roma, Bang. Iya, kan? Tentara Roma itu bersama Yahudi sama Yudas ini orang jahat atau orang baik? Hei, gini loh. Oh, kok gini lagi sih, lama-lama juga kau masa. Aduh. Ini Pak Turiman agak berisik, Bang. Dimit ya. Suara anaknya loh. Gimana Masa? Orang baik apa orang jahat? Kan hukum Islam berkata nyawa dibalas. Gak usah bawa hukum Islam di sini, nggak ada urusan. Ya, maksudku gini loh. Saya ulang kembali sekali lagi Masa ya. Yesus itu punya salah nggak? Nggak ada. Oke, membunuh orang tidak bersalah itu baik atau jahat? Oh, jahat. Jahat. Sumber kejahatan dari Tuhan apa dari iblis? Atas izin Tuhan. Bagaimana mungkin asas izin Tuhan membunuh orang tidak bersalah? Kau ini Masa. Abang baca kitab Ayub, Bang. Iblis waktu udah kau ke ini aja Masa. Kau ke apa sih namanya? Masa kau kembali ke pohon aja. Bagaimana sih kau ini? Kenapa orang kayak kau itu masih hidup ya? Heran gua. Siapa lagi sih yang telepon? Tunggu ya. Ntar dulu ya. Terusin dulu nih aku. Udah Rama? Ya. Absen dulu tuh, Masa gitu-gitu amat. Pusing yuk. Barang sederhana aja susah amat. Itu lagi ya.
Susah amat ya orang kayak gitu ya disederhanakan ya. Kemana-mana gitu kalau ngomong. Ren, apa bisa makan apa gitu ya orang kayak gini. Bisa makan apa kira-kira teman-teman? Susah amat itu dikendalikan. Benar mah direspon dulu, aku lagi balas WA nih. Benar mah naik doang nggak bantuin. Bang Ardiansyah. Nih ada pasien nih Bang Ardiansyah. Selesaiin dulu nih, Bunda Rama. Tapi kalau di sana lagunya cepat kali nyanyi. Tuh kan. Halo. Macet. Bro. Ya, bro. Menurut kamu yang perencana penyaliban Yesus siapa? Iblis atau Tuhan? Itu rencana Tuhan sendiri lah. Tapi kehendak iblis itu, Yesus itu ingin mati. Karena iblis itu adalah pengennya Yesus mati. Makanya memang kehendak Yesus, kehendak Allah. Di mana datanya kehendak Bapak membunuh anaknya? Sebelum dia datang ke dunia udah dikatakan dia akan mati. Sebentar. Di mana datanya? Dengerin dulu tertulis. Di mana datanya Bapak di surga membunuh anaknya? Tertulis di mana? Benar. Dalam Yesaya 53, buka Bang Andi. Yesaya itu siapa yang dibunuh? Yesaya itu perjanjian lama sebelum Yesus datang ke dunia. Yesaya ada penyaliban. Bahwasannya dia akan menderita dan mati di kayu salib. Itu untuk Yesus. Jadi untuk siapa? Oke, gue ikutin ya. Iya udah gue ikutin gitu loh. Bentar, Alkitab ini bercerita untuk siapa? Iya udah cukup. Itu untuk Yesus. Oke. Cukup Roma. Jadi menurut kamu boleh membunuh orang yang tidak bersalah ya?